Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kawan Diska. Kembali lagi kita berjumpa di Info Sehat, informasi seputar kesehatan tentunya bersama kawan Diska. Bagaimana kabarnya hari ini kawan Diska? Semoga kawan Diska di rumah selalu diberi kesehatan, rezeki yang berkah dan juga barokah untuk keluarga beserta kawan Diska di rumah. Baik kawan, dalam rangka menyambut tanggal 31 Mei 2025, nah yang nantinya akan diperingati sebagai Hari Tanpa Tembakau Sedunia nih. Nah, telah hadir di studio kawan Diska Mas Erwin Hardiwantoro SDRkes. Beliau sehari-hari di seksi Kesling Kesjaor Dinas Kesehatan PP dan KB Kota Madiun. Bagaimana kabarnya Mas Erwin hari ini? Alhamdulillah sehat, bugar dan selalu produktif. Sehat, bugar dan produktif. Semoga kawan Diska di rumah juga selalu sehat, bugar dan produktif juga. Walaupun agak mendung-mendung dingin ini ya. Oke, ya. Bisa say hello dulu ke kawan Diska Mas Erwin. Oh ya, selamat siang kawan Diska. Ya, selalu sehat juga ya. Oke, terima kasih untuk Mas Erwin say hello-nya. Mendung-mendung sahdu siang hari sudah mengantuk, kita masih berbincang tentang Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Tentunya untuk informasi ke kawan Diska ya. Oke, tentunya informasi kesehatan. Nah, setiap tanggal 31 Mei setiap tahunnya nih Mas Erwin diperingati sebagai Hari Anti Tembakau atau Hari Tanpa Tembakau Sedunia nih. Nah, ini tema atau latar belakangnya nih apa dulu nih? Hari Tanpa Tembakau Sedunia itu kan memang diperingati setiap tanggal 31 Mei ya. Ya. Ini kan bukan berarti kata-katanya kan sedunia, berarti kan bukan hanya di Indonesia saja, berarti seluruh dunia. Dan setiap tahun temanya itu selalu berganti. Tahun kemarin tentang melindungi generasi muda ya, terus tahun ini temanya berganti lagi Mas Opi, mengungkap daya tarik. Menarik sekali kan temanya, mengungkap daya tarik. Daya tarik, daya tarik apa nih Mas? Daya tarik jadi membongkar taktik industri tembakau dan nikotin. Ya, artinya di sini apa Mas Obi? Membongkar daya tarik itu. Jadi intinya kita itu menyoroti bagaimana industri tembakau itu sedang menarik pasaran untuk anak-anak muda. Iklannya menarik nih. Kan sekarang kan bukan hanya rokok konvensional saja kan. Sekarang kan banyak anak muda yang beralih ke rokok elektrik yang mungkin dirasa lebih aman ya, lebih lebih praktis, bisa dibawa kemana saja ya. Selain lebih aman mungkin lebih stylish juga nih. Lebih keren gayanya. Jadi intinya kita juga dengan peringatan ini kita sebenarnya untuk mengakhiri penargetan anak muda sebagai produk tembakau. Karena kalau sudah tertarget, sudah kecanduan, otomatis kan sudah menghasilkan keuntungan seumur hidup bagi produk tembakau. Artinya kan sudah ada zat adiktif, dia sudah kecanduan, jadi mau nggak mau dia selalu memakai rokok elektrik dan rokok konvensional. Sekarang lebih marak ya rokok elektrik itu ya di kalangan remaja. Sekarang lebih beralih ke rokok elektrik kayaknya. Ya mungkin lebih praktis Mas Erwin, tinggal digantungkan lebih keren ya. Apalagi sekarang banyak rasa ya. Ada rasa-rasa mungkin vanila, mungkin atau rasa yang dilupakan juga mungkin ada. Itu kayaknya nggak masuk rasa di vape itu nggak ada tuh, rasa dilupakan itu. Nah ini Mas Erwin. Terus mengapa nih peringatan Hari Tanpa Tembakau diadakan nih? Mungkin selain tadi mengakhiri penargetan yang jelas Hari Tanpa Tembakau itu mengingatkan kita akan kesadaran bahaya tembakau itu apa. Sebenarnya masyarakat itu sudah tahu kan di sampul-sampul di bungkus rokoknya itu kan rokok dapat menyebabkan gangguan kehamilan, janin, serangan jantung, kanker. Tapi masyarakat kan mungkin berlalu saja. Akhirnya untuk peringatan ini kita coba ingatkan lagi bahaya tembakau itu apa saja. Selain itu mengingatkan bahaya tembakau, yang jelas kita mendukung perokok untuk berhenti. Ya, selain itu juga ya, artinya mendukung berhenti perokok itu kita ingatkan nih, berarti ada gerakan nasional yang mengkhususkan untuk mengakhiri penggunaan tembakau. Jadi mereka nggak sendiri. Jadi itu ya kawan Diska. Masih banyak sih artinya Hari Tanpa Tembakau itu. Selain itu kan juga melindungi generasi muda, mewujudkan lingkungan yang lebih bersih, lebih sehat tanpa asap rokok. Itu juga kan Mas ya. Nah itu ya kawan Diska. Jadi
apa nih, trendsetternya mungkin juga bukan lagi di kalangan dewasa, tapi juga sudah. Apalagi kan gini kan, rokok itu kan ada dua, ada aktif dan pasif kan. Kalau rokok aktif kan ya memang dia sudah tahu resikonya ya ini, tapi kan kasihan yang nggak merokok tapi terkena paparan asap rokok kan. Kan resikonya sama saja dia menghirup asap rokok, Mas Opi. Jadi yang pasif itu juga sama ya, juga Mas, sama saja, bahayanya juga nih, sama bahayanya. Ngomongin bahaya nih. Selain tentunya yang aktif ini sudah pasti kan, dan yang pasif nih bahayanya nih Mas, seperti apa nih Mas? Sebenarnya kalau rokok itu kan salah satu penyebab orang yang mempunyai resiko penyakit tidak menular, Mas Opi. Selain rokok itu kan kita juga berbicara dulu tentang aktivitas fisik yang kurang. Ya, penyakit tidak menular itu otomatis penyakit yang tidak menular, yang datang dari diri dia sendiri, mungkin dari pola hidup atau seperti apa. Iya, itu kan dari pola makan juga, pola hidup juga. Kita belum bicara rokok ya, kita belum penyakit tidak menular disebabkan oleh apa saja ya. Yang jelas aktivitas fisik yang kurang. Otomatis kalau kurang aktivitas fisik mungkin fisiknya kurang terlatih, jadi mungkin gampang sakit juga. Terus kurang makan buah, kurang makan sayur. Kurang berlebihan konsumsi garam juga. Itu kan juga bisa hipertensi juga kan kalau garam terlalu tinggi juga. Nah, selain itu yang paling ini adalah merokok. Apalagi kalau sudah kurang aktivitas fisik, kurang makan sayur, konsumsi gula dan garam berlebih, ditambah merokok, itu kan lebih bertumpuk-tumpuk kan itu kan. Jadi faktor resikonya itu atau penyebabnya itu semua penyakit pasti ada. Rokok pasti masuk ya Mas ini ya? pasti masuk. Ya kemarin juga ada pertanyaan ini Mas, juga ada sih rokok yang sehat, rokok yang lebih ini. Kemarin ada pertanyaan, kalau tembakau itu diganti daun talas itu apakah aman Pak? Itu kan kalau menurut pendapat pribadi saya ya namanya rokok itu baik itu dari bahan tembakau atau dari daun talas, yang jelas dia kan tetap menimbulkan asap ya, menambahkan CO, karbon monoksida. Itu kan tetap dihisap Mas. Dihisap, artinya juga sama saja masuk paru-paru. Kalau menurut saya, baik itu rokok yang konvensional atau rokok mungkin dikatakan lebih sehat atau herbal, dan rokok vape itu sama saja bahayanya. Apalagi rokok elektrik. Kita kan mungkin itu kan tren-tren baru sekarang ya, mungkin dampak kedepannya kan kita belum tahu kan. Kalau rokok konvensional kan dampaknya sudah ada nih, di bungkus-bungkus rokok kan ada kan, gambar-gambar yang paru-paru yang kosong atau apa. Kalau rokok elektrik kan belum kelihatan. Dan saya rasa mungkin itu kan bahan kimia yang dicairkan, formaldehid yang diuapkan dan dihisap. Saya kira bahayanya nanti lebih berbahaya. Yang di rokok elektrik itu rasa-rasa itu juga tidak alami ya Mas ya? Itu kan buatan juga Mas. Buatan juga kan ada rasa vanila, coklat, teh juga ya. Nah jadi itu memang bahan kimia. Kimia cair dan dirubah bentuknya, mungkin bisa dimasuki oleh zat kimia yang lainnya kan gitu Mas. Nah jadi bahayanya termasuk itu ya, penyakit tidak menular itu ya, tadi ya Mas. Itu kan termasuk ya, selain selain hipertensi bisa jadi kan yang jelaskan penyakit paru. Karena memang selain itu kan juga bisa selain penyakit juga menyebabkan secara ekonomi. Kan sehari berapa rokok? Kan kemarin juga sempat ada iklan atau pesan itu, bapaknya makannya nyuwun sewu nih Mas Erwin nih, kawan Diska di rumah juga makan nasi lauknya tidak seberapa, tapi habis makan bapaknya selalu memberikan rokok anaknya. Nah seperti itu kan juga sangat tidak adil mungkin untuk keluarganya sendiri ya Mas. Apalagi kalau kasihan sekali ya kalau terkena paparan asap rokok di rumah. Sudah merokok dalam rumah, mungkin nyuwun sewu lingkungan rumahnya mungkin kurang ventilasi, lembab, jadi asap rokok itu kan juga mulek di situ kan, akhirnya menempel di entah itu plafon atau tembok, yang akhirnya kan dalam jangka panjang menumpuk, mungkin nanti bisa dihirup lagi oleh penghuni rumah. Itu bisa menyebabkan penyakit juga karena lingkungan rumah yang kurang bagus juga. Kalau yang perokok pasif nih, istri atau kasihan juga kan Mas ya. Itu seperti apa Mas?
sama bahayanya? saja bahayanya, Sama aja saja bahayanya. Iya. Apalagi anak bayi loh Mas. Iya, apalagi anak bayi rentan terhadap asap rokok, pneumonia juga. Iya. Oke, ya. Terus mungkin untuk itu Mas, mengurangi atau bagaimanakah itu peraturan di Kota Madiun khususnya nih? Kalau di Kota Madiun kita sudah punya perda. Peraturan daerah kawasan tanpa rokok. Oke. Perda kawasan tanpa rokok itu pertama kali dikeluarkan tahun 2011, Perda nomor 21 tahun 2011 tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok. Karena berkembangnya undang-undang kesehatan dan peraturan-peraturan terbaru, akhirnya diperbarui Perda nomor 5 tahun 2018. Tentangnya sama, tentang kawasan tanpa rokok. Nah, yang waktu 2018 itu kayaknya belum mencantumkan yang rokok itu adalah konvensional, elektrik, dan lain itu. Ya, yang terbaru ini kita sedang mengajukan lagi perda terbaru tentang KTR. Sekarang posisinya masih di Kemenkumham Provinsi untuk antri nomor. Jadi nanti itu disebutkan rokok itu juga mengandung rokok elektrik juga dimaksudkan itu. Karena 2018 mungkin belum muncul. Itu nanti mungkin ya karena berkembangnya pengetahuan teknologi, mungkin nanti rokok itu nggak berhenti di rokok elektrik saja. Mungkin nanti ada keluaran terbaru lagi dari industri tembakau nikotin yang mungkin entah itu apa namanya nanti bukan rokok elektrik lagi, mungkin sudah beda bentuknya atau mungkin beda apanya. Seperti itu. Jadi perdanya itu mewadahi itu Mas. Rokok itu konvensional, elektrik, dan produk turunan tembakau yang lainnya. Seperti itu. Berapa tahun ke depan ya mungkin ada lagi rokok apa inovasinya. Ya nanti setelah kalau nanti perda jadi nanti kita akan membentuk yang namanya Satgas KTR. Satgas kawasan tanpa rokok. Nanti itu dibentuk di setiap anggota dari setiap OPD. Secara berkala nanti akan mensidak inspeksi mendadak ke tempat-tempat yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok di Kota Madiun. Kawasan seperti itu. Rokok nih. Contohnya Mas. Kalau KTR itu kan suatu kawasan yang di dalamnya itu dilarang merokok ya. Full nggak boleh merokok. Full nggak boleh merokok itu kan. Pengen tahu nggak Mas di mana saja itu Mas? Yang pertama, kalau kawasan tanpa rokok itu ya jelas di Fasiankes. Fasilitas pelayanan kesehatan. Itu Fasiankes itu kan berarti kan bisa rumah sakit, bisa puskesmas, bisa klinik, bisa praktek dokter mandiri, atau klinik kesehatan yang lain, laboratorium dan lain-lain, laboratorium swasta dan lain-lain. Yang kedua, di tempat proses belajar mengajar, sekolahan, bisa jadi dari TK sampai perguruan tinggi. Iya. Setelah tempat proses proses belajar mengajar, KTR selanjutnya di tempat ibadah, di masjid atau di mana itu Mas? Di gereja, di mungkin kelenteng atau lain-lain. Artinya kan juga melindungi dari yang melaksanakan ibadah supaya tidak terpapar asap rokok ya. Jadi lebih kusuk. Selain itu KTR ada di tempat anak bermain. Tempat anak bermain itu bisa indoor atau outdoor. Indoor misalkannya di mungkin di games yang ada di mall-mall itu. Kalau di playground ya. Kalau di outdoor kayak di RTH ruang terbuka hijau itu yang ada teman-teman bermain itu kan juga dilarang merokok juga. Selain itu juga di tempat umum Mas. Tempat umum yang ditetapkan misalkan di hotel atau di mall atau di tempat yang lain yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok melalui perda nanti ya. Banyak kan ya kita bukan berarti nggak boleh merokok Mas. Kita itu untuk rokok itu kita mengatur supaya paparan asap rokok itu tidak menimbulkan dampak atau membahayakan anak-anak atau generasi muda, lansia juga. Kasihan juga kan mereka sedang berolahraga mungkin melatih fisiknya supaya sehat, tiba-tiba ada orang bul gitu kan, otomatis kan aktivitas untuk berolahraganya juga terganggu kan. Apalagi yang lansia dan anak-anak rentan sekali. Nah mungkin di Kota Madiun nih Mas, fasilitas pelayanan kesehatan adakah untuk tempat atau apa nih Mas istilahnya nih untuk konsultasi ya kalau di bungkus rokok di iklannya kan bisa layanan berhenti merokok, hotline nomor berapa ya. Kota Madiun seperti kalau Kota Madiun di setiap puskesmas seluruh Kota Madiun ada yang namanya klinik UBM. Klinik UBM, klinik upaya berhenti merokok. Iya.
Klinik UPM itu sifatnya untuk memberikan pendampingan, bisa untuk remaja atau untuk mungkin masyarakat umum yang benar-benar pengen berhenti merokok. Di situ nanti akan ada namanya kayak semacam konsultasi secara berkala Mas ya, sampai benar-benar dikatakan sampai berhenti merokok. Benar-benar dibimbing lah supaya benar-benar bisa berhenti merokok. Tempatnya di mana nih? Di setiap puskesmas seluruh Kota Madiun. Di setiap puskesmas, berarti 6 puskesmas? 6 puskesmas itu ada klinik UPM semua. Monggo bagi kawan Diska masyarakat yang mungkin berkonsultasi tentang bagaimana berhenti merokok, bisa berkunjung ke klinik UPM di puskesmas di Kota Madiun. Seluruh Kota Madiun. Gratis kah ini? Gratis. Ya itu dia. Mungkin kalau ada layanan lanjutan kan ya. Jadi itu ya kawan Diska mungkin sedang mengantar keluarganya ke di puskesmas, kebetulan perokok nih, nah bisa disarankan nih untuk konsultasi bagaimana mungkin dari meluruskan niatnya ya nih Mas Arifin. Niat yang yang berat dan dukungan dari keluarga yang harus dikuatkan untuk berhenti merokok. Pengalaman pribadi soalnya Mas. Pengalaman pribadi. Iya, pengalaman pribadi Mas. Ya, nanti lain kali boleh podcast pengalaman pribadi nih untuk Kak Admin ini disediakan. Perokok yang sudah berhenti hisap. Nah, kan hidup sehat tanpa rokok kan lebih enak Mas, lebih enteng kemana-mana kan. Enggak kan kalau rokok itu berarti kalau kita kemana-mana harus beli rokok dulu, belum apa gitu kan. Lebih hidup sehat. Nah, nanti kan ya kawan Diska, nanti kita sesi khusus ini. Sesi khusus ya. Iya, perokok kiat-kiat mungkin berhenti perokok dari perokoknya sendirinya seperti apa nih. Nah, kita lanjutkan nih Mas Erwin nih. Tadi kegiatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia ini kan tanggal 31 ya? Tanggal 31. Kegiatannya untuk Kota Madiun seperti apa nih? Nanti kita ada beberapa kegiatan untuk menyambut Hari Tanpa Tembakau Sedunia ini Mas. Nanti rencananya tanggal 1 Juni 2025 bertepatan mungkin di hari Minggu ya. Nanti bertempat di Sunday Market Taman Bantaran Kota Madiun. Taman Bantaran lalu lintas. Iya, akan ada Fakultas Kesehatan Masyarakat UNER. Dengan kolaborasi dengan Stikers Bakti Wisata Mulia Madiun, nanti akan melakukan gerakan tanpa rokok. Di situ nanti akan ada kegiatan menukar rokok yang dibawa masyarakat dengan buah-buahan. Iya. Jadi di barter ya itu nanti mungkin kita akan ada informasi lagi terkait itu ya. Kita juga belum pasti apakah benar tanggal 1 atau mungkin minggu berikutnya. Berarti rencananya seperti itu. 31 kan hari Sabtu ya Mas Erwin ya? Hari Sabtu. Rencananya kegiatannya tanggal 1 tanggal Minggu di Taman Bantaran Lalu Lintas nih Kota Madiun nih kawan Diska. Rencananya itu kegiatan pertama ya. Kegiatan yang kedua yaitu nanti di tanggal 3 Juni. Nanti kita akan mengundang siswa sekolah SMP, SMA, OPD terkait dan stakeholder kesehatan yang lainnya untuk mengikuti workshop Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Nanti dengan tema bahaya rokok elektrik. Nanti di situ juga ada kegiatan, diisi oleh narasumber 2 orang. Yang pertama nanti ada diisi, insya Allah kalau jadi nanti diisi oleh Bapak Wali Kota Madiun, Bapak Maidi. Langsung? Iya, ada. Beliau nanti akan memberikan testimoni hidup sehat tanpa rokok itu seperti apa sih. Beliau kan suka olahraga, sehat. Iya kan. Nanti ada testimoni dari beliau. Yang kedua, nanti akan ada narasumber dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga Surabaya. Langsung dekan Profesor Dr. Santi Martini. Itu nanti akan memberikan paparan tentang bahaya rokok elektrik. Tempatnya di mana nih? Tempatnya di Aula Besar Wisma Haji Kota Madiun. Di Wisma Haji. Ring Road Barat ya. Ring Road Barat Madiun. Jadi itu kedua ya. Ada lagi nih. Yang ketiga untuk menyambut Hari Tanpa Tembakau Sedunia ini nanti kita rencanakan tanggal 11-12 kalau misalkan itu 3 Juni kalau jadi nanti kita akan ada penyuluhan ke SMP SMA terpilih sekota Madiun. Nggak semua, kita akan nanti pilih yang beberapa yang sekiranya bisa dijadikan sasaran untuk penyuluhan dan untuk screening kesehatan terkait pakai itu loh Mas, CO analyzer untuk mendeteksi
apakah siswa itu sedang atau pernah merokok. Oke. Ya, nanti itu. Jadi, Misalkan kita berkunjung ke SMP, SMA nih, nanti ada beberapa anak yang kita sampling, kita lihat, kita suruh meniup yang mouthpiece CO analyzer itu, nanti kita deteksi apakah dia nafasnya mengandung CO. Berarti kalau mengandung CO berarti dia mungkin sedang atau pernah merokok ya. Jadi was-was juga nih siswa-siswanya. Ya itu kan apa namanya, kita kan juga untuk mendukung kesehatan generasi muda di Kota Madiun ya Mas ya. Menyongsong Mas Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas nih 2045. Nah, jadi ada 3 tadi ya Mas Erwin yang kita garis bawah ini ya. Jadi itu ya kawan Diska, nanti ada 3 rangkaian acara Hari Tanpa Tembakau Sedunia nih. Nanti yang mungkin yang bisa diikuti yang untuk masyarakat umum yang pas ya mungkin kalau kapasitas untuk intinya kita kurang tahu ya, karena itu kan masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat UNER dengan BHM. Iya, jadi mungkin yang nanti hari Minggu ya, nanti kalaupun jalan-jalan ya jadi apakah ada pemberitahuan Mas di mana gitu nanti mungkin bisa saya kira itu lebih ke kayak gerakan spontan aja sih, gerakan spontan aja dari FKM UNER. Iya. Oke, jadi itu ya kawan Diska, nanti mungkin bisa diikuti nih berbagai kegiatan nih, mungkin adik-adik kawan Diska ataupun masyarakat umum yang nanti rencananya insya Allah nih hari tanggal 1 nih, hari Minggu, tanggal 1 Juni hari Minggu. Nah nanti di Bantaran Lalu Lintas Kota Madiun nih. Nah kalau tidak ada pertanyaan kan? Tidak ada. Mungkin terakhir nih Mas Erwin nih, pesannya untuk kawan Diska dan juga perokok aktif nih di luar sana nih seperti apa nih? Jadi pesannya nih. Iya, dengan Hari Tanpa Tembakau Sedunia ini Mas ya, kita berkomitmen untuk menjaga lingkungan yang lebih bersih dan sehat tanpa asap rokok. Karena lingkungan yang bersih dan sehat juga akan kembali ke diri kita. Lingkungan sehat juga menyehatkan kita. Dan kita lindungi generasi muda kita dari bahaya rokok. Karena generasi yang sehat itu bisa mewujudkan untuk Indonesia Emas 2045. Dan hadiah terbaik untuk Anda sendiri adalah berhenti merokok. Seperti itu Mas Afi. Sekali kawan Diska. Yang masih terngiang di saya nih, lingkungan sehat menyehatkan Anda nih. Iya, kan seperti itu kan Mas. Lingkungannya bersih sehat berarti kan kembali ke diri kita sendiri. Iya, benar juga Mas Erwin. Hadiah terbaik bagi diri sendiri adalah berhenti merokok. Mas, super sekali nih ya. Itu ya kawan Diska yang sudah punya niat nih untuk berhenti merokok untuk keluarganya, untuk masa depannya nih. Mungkin bisa datang ke klinik UBM di puskesmas nih, karena niat kalau tidak dieksekusi ya cuma angan-angan saja Mas. Angan-angan saja. Nah seperti itu ya kawan Diska. Terima kasih Mas Erwin untuk sharing Mas Afi ilmunya. Nah nanti mungkin episode yang ke depan atau selanjutnya nih mungkin bisa dikupas tuntas nih tips-tipsnya berhenti merokok nih, kan biasanya dikurangi satu-satu Mas, biasa ya bener, kurang satu-satu Mas, satu, tapi satu bungkus yang dikurangi ya sama aja. Nah itu ya kawan Diska, nanti kita tunggu nih podcast selanjutnya nih. Terima kasih Mas Erwin untuk kedatangannya. Salam sehat. Baik kawan Diska, terima kasih sudah menyimak info sehat, informasi seputar kesehatan tentunya bersama kawan Diska. Semoga kawan Diska selalu diberi kesehatan, bisa memetik ilmu dan nasihat pada kesempatan siang hari ini. Semoga kawan Diska dan keluarga selalu diberi kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.